kalau skripsi ketahuan ada pertimbangan, ada tulisan-tulisan yang sama persis atau copy paste, ya kan? Itu dicoret oleh dosen pembimbing. Maka hari ini Mahkamah Agung selaku pembimbing peradilan di tingkat pertama dan kedua, pembimbing seluruh pengadilan negeri di Indonesia, pembimbing seluruh pengadilan tinggi se-Indonesia, harus mencoret putusan yang redaksi pertimbangannya berasal dari copy paste. Dan kemudian apa? Mengadili sendiri. Dengan apa putusan? Putusan bebas. Karena dengan demikian tidak ada sandaran legitimasi untuk menguatkan unsur adanya niat jahat, baik dengan sadar maksud, dengan sadar kepastian, maupun dengan sadar kemungkinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum diadakan dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Kepastian juga dalam rangka untuk menegakkan keadilan. Tidak boleh ada seorang diadili dengan satu tuduhan berdasarkan asumsi atau anggapan. Apalagi seseorang dipenjara sampai 4 tahun pertimbangannya karena mengambil pertimbangan berasal dari sumber yang tidak jelas. Apalagi diketahui sumber tadi diduga plagiat. Inilah yang hari ini sedang diperbincangkan oleh masyarakat seluruh Indonesia berkaitan dengan putusan terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab yang pada kasus Rumah Sakit Umi diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Habib Rizik Syihab dianggap dengan sengaja telah menyebarkan kebohongan dan menerbitkan keonaran sehingga divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, Saudara Jaksa Penuntut Umum menuntut Muhammad Rizik Syihab dengan tuntutan penjara 6 tahun. Yang menarik adalah belum lama ini sudah ada kajian dari HRS Center yang diketuai oleh Bang Dr. Abdul Khair Ramadan SHMH. Yang menarik adalah setelah melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi atau Judek Faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak banding Habib Muhammad Rizik Syihab dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan vonis 4 tahun penjara, ternyata mengandung masalah. Dan masalah ini besar sekali. Kenapa demikian? Karena dalam pertimbangan putusan yang memvonis Habib Muhammad Rizik Syihab dengan vonis 4 tahun penjara terdapat redaksi atau kalimat yang persis, plek sama persis yang diambil dari satu situs online. Dan saya sudah mengeceknya, ternyata itu ada di satu situs rujukan hukum atau kita kenal dengan istilah hukum online. Nah, di website hukum online ternyata redaksi kalimat yang diadopsi oleh hakim pada Judek Faksi tingkat 1 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur diambil, hanya diubah redaksi pelaku menjadi terdakwa. Itu artinya apa? Ada persoalan. Secara fakta ada persoalan, yakni ada keterangan ahli yang sebenarnya diambil keterangannya di dalam sebuah sidang yang terbuka untuk umum, justru tidak diambil keterangannya untuk dijadikan pertimbangan. Sementara redaksi yang tidak jelas asal muasalnya, tidak jelas sumbernya, justru dijadikan pertimbangan dan hakim tidak jujur. Tidak menyebutkan pertimbangan itu dari siapa. Tidak merujuk pertimbangan tadi dari keterangan ahli siapa. Apakah ahli yang dihadirkan oleh Saudara Jaksa Penuntut Umum atau ahli yang dihadirkan oleh terdakwa Habib Muhammad Rizik Syihab. Karena dalam proses mengadili perkara, hakim akan mengadili perkara berdasarkan fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan di dalamnya memuat bukti-bukti yang dihadirkan, baik bukti tertulis atau bukti-bukti di luar tertulis, termasuk menghadirkan saksi, baik saksi fakta atau keterangan ahli. Baik ahli tadi yang memberatkan terdakwa, ajaz, dan juga ahli yang meringankan terdakwa, adicad, yang itu berasal dari kuasa hukum Habib Muhammad Rizik Syihab. Aneh bin ajaib. Rocky Gerung menyebutnya ini adalah skandal Umi skandal. Ternyata skandal bukan hanya BLBI ya. Skandal ternyata bukan zamannya Gus Dur, itu skandal Bulog Gate. Ternyata hari ini dikenal. Istilah dari Rocky Gerung, Umi Gate. Masya Allah. Dan terus terang, Judek Faksi tingkat kedua juga tidak memeriksa hal ini dan tidak menganggapnya sebagai cacat hukum pada tingkat pertama. Karena itu menurut saya,
judek juris atau Mahkamah Agung yang nanti mengadili perkara kasasi yang diajukan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab wajib membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa? Karena ada cacat yuridis dalam pertimbangan majelis hakim. Sementara kewenangan daripada Mahkamah Agung dalam mengadili perkara kasasi adalah mengadili dari sisi judek juris. Maka unsur niat sebagai sandaran teori legitimasi untuk mempersoalkan dan mempersalahkan Habib Muhammad Rizik Syihab dalam unsur dengan sengaja menyebarkan satu konten yang dianggap sebuah kebohongan yang menerbitkan keonaran dengan teori sadar kemungkinan yang diadopsi oleh majelis hakim di tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur ternyata telah diadopsi dengan metode plagiat. Inilah statement yang dikeluarkan oleh HR Center dan saya juga membaca kembali hasil kajian dari HR Center dan benar bahwa ada redaksi dalam pertimbangan putusan sama dengan redaksi yang ada pada situs hukum online. Luar biasa, seorang mahasiswa saja kalau skripsi ketahuan ada pertimbangan, ada tulisan-tulisan yang sama persis atau copy paste, ya kan? Itu dicoret oleh dosen pembimbing. Maka hari ini Mahkamah Agung selaku pembimbing peradilan di tingkat pertama dan kedua, pembimbing seluruh pengadilan negeri di Indonesia, pembimbing seluruh pengadilan tinggi se-Indonesia, harus mencoret putusan yang redaksi pertimbangannya berasal dari copy paste. Dan kemudian apa? Mengadili sendiri. Dengan apa putusan? Putusan bebas. Karena dengan demikian tidak ada sandaran legitimasi untuk menguatkan unsur adanya niat jahat, baik dengan sadar maksud, dengan sadar kepastian, maupun dengan sadar kemungkinan. Ya menarik, dalam kasus Habib Muhammad Rizik Syihab, perilaku Habib dianggap masuk memenuhi unsur niat dengan teori sadar kemungkinan, tetapi pada saat yang bersamaan ada delik penyertaan sebagaimana diatur pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Padahal tidak mungkin orang melakukan tindak pidana bersama-sama orang lain itu dengan kemungkinan pasti dia teorinya adalah sadar dengan maksud. Jadi dia punya niat, maksud untuk membantu orang lain melakukan satu tindakan yang masuk kategori kejahatan. Jadi ada kontroversi di sana. Kenapa? Karena satu sisi ada pertimbangan majelis hakim judek faksi tingkat 1 yang menyatakan teori kesadaran atas dasar kemungkinan dijadikan sandaran legitimasi untuk membuktikan unsur dengan sengaja adanya niat jahat, mensre. Tetapi pada saat yang sama, hakim juga membenarkan unsur pasal 551 ke 1 KUHP dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Juga ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang juga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan. Belum lagi ada analogi pada kasus pembuktian terbitnya keonaran. Semestinya terbitnya keonaran ini adalah terbitnya keonaran yang secara nyata dialami di tengah masyarakat. Sama persis terbitnya keonaran di daerah Kuningan. Yakni ada seorang warga yang marah-marah kepada ketua DPRD Kuningan karena mengedarkan chat WhatsApp berkaitan dengan pembantalan kunjungan saudara Presiden Joko Widodo ke salah satu pondok pesantren di Kuningan, Husnul Khotimah. Nyatanya tidak jadi, bohong, dan terbit keonaran. Harusnya demikian, benar-benar nyata ada keonaran. Tetapi judek faksi tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan tafsir unsur keonaran tadi ada di dunia maya dianggap sama dengan dunia nyata. Padahal di dalam doktrin hukum pidana tidak boleh, haram menganut asas analogi. Maka fakta-fakta persidangan itu harus mengungkap unsur daripada pasal pidana itu dibuktikan secara nyata. Tidak boleh secara analogi, dianalogikan keributan di sosial media itu sama dengan keonaran yang terjadi di dunia nyata. Jadi atas 3 pertimbangan tadi, pertama, adanya copy paste, plagiat dalam pertimbangan putusan hakim. Kedua, adanya inkonsistensi teori niat yang digunakan. Apakah niat dengan sadar dengan kemungkinan atau sadar dengan kepastian. Dan yang ketiga, adanya analogi untuk membuktikan unsur terbitnya keonaran di tengah masyarakat. 3 hal ini saja cukup untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sebelumnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan kemudian majelis hakim di tingkat kasasi yang mengadili perkara harus menyatakan Habib Muhammad Rizik Syihab bebas dari hukuman atau setidaknya lepas dari segala tuntutan. Jadi kalau tidak bisa frisbah maka harus onslah
Ini adalah teori yang harus digunakan oleh majelis hakim di tingkat kasasi kalau ingin masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada dunia peradilan. Masyarakat pencari keadilan masih mengarahkan proses untuk mencari keadilan itu di gedung-gedung peradilan. Masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, termasuk hakim-hakim penegak hukum yang ada di negeri ini. Jika Mahkamah Agung mengambil kesimpulan yang lain, justru melegitimasi kezaliman putusan yang memvonis Habib Rizik Syihab 4 tahun, maka sudah tidak ada harapan lagi di negeri ini. Tidak ada harapan lagi bagi bangsa ini. Tidak ada lagi keadilan negeri ini. Tidak ada lagi hukum di negeri ini. Yang ada semua hanyalah ansih kekuasaan. Tidak ada lagi restat negara hukum. Yang ada hanyalah mastat negara kekuasaan. Terakhir saya berpesan kepada siapa saja yang ingin berbuat zalim, baik karena ada niat atau ada kesempatan atau karena paksaan pihak yang lainnya, akhirnya Anda melakukan kezaliman, ingatlah, kezaliman itu pasti akan dibalas. Tidak menunggu saja di akhirat, tapi di dunia pun akan dibalas. Sebab doa-doa orang yang terzalimi tidak ada hijab, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.